Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sahabat Danis baik semuanya. Pada siang ini saya sengaja menjumpai teman-teman untuk membawakan suatu judul atau materi yang akan kita bahas bersama, yang tentunya saya anggap cukup menarik, teman-teman. Pada minggu lalu saya iseng ya sama Uda Ariwandi jalan-jalan ke Taman Mini. Saya dengar Taman Mini sekarang sudah berubah. Memang ya, demikian sudah berubah ya, dipercantik, di beberapa tempat itu juga dirapikannya ya, tamannya juga diperindah. Dan saya sempat ke belakang teman-teman, melihat suatu museum ya, museum migrasi dari etnis Tionghoa ya, namanya Hakan ya. Yang ini dari sejarahnya demikian panjang, sampai beberapa juga ada yang berhasil. Gedungnya tuh bulat teman-teman ya. Saya tertarik ke sana karena ada pagoda, bangunan tinggi yang biasa khasnya Cina ya, khasnya di daerah Cina ya. Demikian menarik. Akhirnya saya keliling. Wah, bagus teman-teman ya. Sejarah yang demikian panjang, dan di sana juga ada etnis Tionghoa, juga ada pahlawan nasionalnya teman-teman ya. Yang ikut membela kemerdekaan, ada yang mendapatkan penghargaan dari negara, bintang Mahaputra ya, diantaranya Rudi Hartono, tokoh-tokoh politik dan lain-lain lagi, banyak lah yang saya lihat ya. Oke, sangat menarik sekali, dan akhirnya saya pulang, dan pulangnya saya makan ini di warung makan Padang yang di dekat Halim ya. Dekat Halim itu ada semacam lapangan golf ya. Nah, di depannya teman-teman, nikmat teman-teman, banyak yang makan dan murah lagi. Saya akhirnya ya surprise lah ya. Saya menemukan suatu makan Padang yang enak sekali teman-teman. Oke, pada kali ini saya kembali mengingat-ingat perjalanan yang lalu. Dengan demikian saya alami di berbagai cuaca, diantaranya yang saya concern teman-teman ya, pada saat hujan teman-teman. Nah, pada saat hujan inilah ya, kita ya mau tidak mau ya, itu harus memakai jas hujan. Dan umumnya pada perjalanan touring atau pada musim hujan, saya selalu membawa jas hujan teman-teman, seperti ini. Nah, itulah. Nah, jas hujan ini karena saya coba-coba demikian banyak jenisnya dan materialnya dan macam-macamnya, akhirnya saya menemukan ya suatu jas hujan yang saya anggap ya dari materialnya, dari modelnya, dan dari ciri-cirinya ya, yang unggul teman-teman. Yang sampai sekarang saya gunakan sebagai patokannya lah. Nah, dengan jas hujan yang spesial ya, dibuat untuk sepeda, saya akan berbagi kepada teman-teman supaya kita memakai jas hujan itu aman dari terpaan air ya, terpaan air, dan juga pada saat kita mengenakannya juga sejuk teman-teman. Karena pada saat kita goes itu tubuh meningkat suhunya ya. Andai kata kita tidak memiliki jas hujan yang tidak cocok ya, tentunya sama aja kita di sauna teman-teman. Kita akan pengap ya, dan menambah kelelahan justru ya. Karena keringat akan tidak keluar ya, tidak ada ventilasinya. Oke teman-teman, kali ini
saya tertarik untuk membahasnya ya, supaya teman-teman juga nanti akan memilih jas hujan lebih teliti lah ya. Karena para desainer, para pembuat jas hujan sepeda juga memang membuat jas hujan itu berbeda dengan jas hujan motor, yaitu jas hujan khusus sepeda. Oke, kali ini judulnya adalah jas hujan sepeda memang dibuat spesial, teman-teman. Oke, ini ya judulnya ya. Nah, ini saya bahas nanti ada tiga objek ya. Jadi material jas hujan, syarat jas hujan, sepeda yang baik, kemudian perawatan jas hujan. Oke, ini kita bahas satu-satu ya. Satu-satu supaya nanti semuanya menjadi jelas dan menjadi acuan kita bersama lah ya. Karena saya udah ya mencoba-coba sejak lama ganti-ganti jas hujan dan akhirnya saya menemukan suatu ciri-ciri jas hujan yang spesial ya untuk sepeda. Oke, yang pertama ya, kita bahas material jas hujan ini. Material jas hujan itu terdiri dari bahan plastik ya, PVC atau polyvinyl klorid ini ya, polyvinyl klorid, ada nylon dan ada parasit. Nah, ini ciri-cirinya itu berbeda-beda teman-teman ini. Ini umumnya yang digunakan untuk jas hujan lah ya, jas hujan bisa di sepeda, sepeda motor atau mungkin jas hujan untuk keperluan outdoor seperti ini. Nah, kita jelaskan ciri-cirinya teman-teman ya. Mengenai ini, yang plastik ini, plastik atau mikroplastik ini, ya, ini itunya ya, bahannya ini tipis teman-teman, cirinya tipis dan transparan ya, ringan, ya, elastis, kedap air, sambungannya dipres dan kemasan kecil. Nah, ini satu-satu teman-teman ya. Nah, contohnya ini, yang tipis ini ya, ini jas hujan plastik teman-teman, ini tipis nih. Tipis, ini juga tipis, ini masih plastik ya. Ini tipis dan tipis nih. Ini yang agak namanya plastik mika teman-teman. Ini lebih tebal daripada ini. Ini transparan, kedua-duanya transparan ya. Ini ya. Kemudian juga ini ringan teman-teman ini. Karena ini bahannya plastik ya, ringan. Dan ada lagi yang plastik yang dijual di jalan-jalan itu yang harganya murah ya. 15 ribuan. Ini lebih tebal teman-teman. Lebih kuat walaupun tidak terlalu kuat ya. Yang ini yang lebih tebal, yang lebih kuat ini. Kemudian ini juga elastis ya, elastis tuh ya, dilipat mudah dikemasnya, mudah dikemas, dilipat, ya ini kemasannya juga kecil. Kemudian ini kedap air, ini jelas, ini bahannya plastik ya, tentunya ini kedap air sama sekali ya, tidak tembus air ini. Kemudian ciri yang lainnya ini sambungan dipres nih, bahan sambungannya ini dipres tuh ya, sambungannya dipres nih. Kemudian juga, nah ini kok ini dijahit teman-teman, tapi umumnya dipres ya. Yang lebih bagus itu dipres. Kemudian kemasannya ini cukup kecil teman-teman, seperti inilah kurang lebih itu kecil ya, dan ringan lagi nih. Oke, yang kedua yang bahan PVC ini cirinya itu cukup tipis ya, materialnya ini ya, atau lembarnya cukup tipis. Ini agak ringan, ini lebih ringan, lebih berat nih teman-teman ya. Saya sebutkan agak ringan dibandingkan plastik yang PVC ini. Ini lebih berat, disebut agak ringan. Nah, ini lihat dan elastis ya. Kedap air, kemudian sambungannya dipres, kemasannya cukup kecil. Nah, contohnya ini teman-teman nih, PVC itu ini banyak ya, berbagai merek ya. Saya kira lebih banyak yang ini teman-teman dijual nih. Dengan harga ya bisa antara 80 sampai 150 ribu lah ya ini. Ini biasanya digunakan untuk motor, ada juga untuk sepeda teman-teman. Tapi kalau untuk sepeda ya ini agak ini. Bahannya ini ya, ini agak lebih tebal sedikit ya. Kemudian ini juga cukup ringan ya, ini. Kemudian lihat dan elastis ini bahannya, lihat dan elastis ya. Kemudian juga kedap air teman-teman ini jelas ya, plastik ya dan PVC sama-sama kedap air. Kemudian sambungannya dipres nih sama tuh lihat. Nah ini sambungannya dipres tuh. Nah, oke, seperti ini ya. Ini lebih kedap air lagi. Kemudian kemasannya nih cukup kecil ya, cukup kecil, bukan kecil ya, jadi agak lebih besar sedikit. Nah kemudian ini teman-teman, yang nylon ini, yang ketiga, nylon ini ya, lembarannya itu cukup tipis ya, ringan, lentur dan lembut. Nah ini sama aja bahan kain teman-teman, lentur dan lembut. Ini cukup kedap air. Nah ini karena ini anyaman ya, sama aja kain ya, kain dari polyester atau nylon ini ya, ini cukup kedap air. Ini ya. Kemudian sambungannya ini dijahit umumnya nih. Nah kemasannya ini cukup kecil juga. Nah ini contoh teman-teman ini nylon nih. Nylon ini ya polyester nylon ya.
Ini dari anyaman ini. Ini yang bahannya ini ya dalamnya tidak ada lapisan ini. Nah ini terus terang ya, ini saya kira dengan dalam 3 jam ini udah tembus air teman-teman ini. Saya sering pakai ini ya, ini hanya untuk angin aja yang kuatnya ya. Kalau untuk air hujan ya sedikit melindungi, tapi dia tembus teman-teman ini. Nah yang nylon lagi ya ini teman-teman nih. Ini nylon ya, tapi ini udah dilapis bagian dalamnya ini, nih dilapis ya, sehingga ini agak bisa tembus tapi sedikit lah ini ya. Sama juga ini ada lapisannya seperti ini. Nah ini, tapi lapisan ini kalau udah lama dipakai ini bisa rontok teman-teman ini. Saya pernah beberapa punya yang lama ini rontok ini ya. Sehingga ini nylon ya saya terus terang ya. Ini saya tidak rekomendasikan lah ya, ini yang nylon ini ya. Seperti itu teman-teman ini. Seperti itulah ya. Jadi ini juga terus terang ya. Nah ini bagus teman-teman ya, karena ini lembut nih gitu, ini lembut ya, lembut dan lentur. Ini agak cukup kedap air ya, yang ini yang dilapis ini cukup kedap air. Kemudian di sini juga ini ya ini rata-rata nih ininya tidak dipres teman-teman, ini dijahit. Nah ini dijahit semua ya, dijahit. Ini juga dijahit teman-teman ini, tuh ini bahan jahitan ya. Nah seperti ini rata-rata ya, itulah. Karena ini dari bahan polister kain lah ya, kain ya, yang dari bahan minyak bumi ya. Oke, ini seperti itu ya. Nah, kemudian yang lainnya ini, yang parasut ini. Nah, parasut ini contohnya seperti ini teman-teman nih. Ini agak tebal, ini agak tebal ya. Seperti ini contohnya. Oke, sifat-sifatnya ya parasut ini. Ini agak tebal, ringan ya, elastis ya. Ini cukup kedap air ini. Nah, jahitannya ini ya dijahit dan jahitannya itu di seal tape nih. Nah, kemasannya agak besar karena ini agak tebal. Contohnya ini teman-teman nih, parasit ini. Nah, ini banyak dipakai jas hujan, bahkan paling banyak saya kira ini nih ya, parasit ini. Lapisan dalamnya itu udah langsung teman-teman ya. Ini langsung anti hujan ya, tidak tembus air. Nah, bagian luarnya ini kayak seperti ini, seperti nylon ya, seperti polyester seperti ini. Bahan nylon ini kuat teman-teman ya. Lentur kuat ya. Ini juga sama juga teman-teman ya. Yang ini lebih ringan ya dan lebih tipis ini. Ini ada berbagai jenis kainnya di sini. Ini seperti ini. Ini cukup banyak teman-teman ya digunakan yang parasut ini. Bahannya karena ini lembut ya, lembut dan ya lebih kedap air ini, kedap air ya. Nah, juga ini nyaman lah digunakan ini seperti ini, parasut ini. Oke teman-teman. Kita beralih ke syarat jas hujan sini ya. Jas hujan ini ada syarat-syarat, ini hanya saya ringkaskan saja ya untuk memudahkan teman-teman dalam memilih di sini. Memilihnya ya, memilih jas hujan ya, supaya dengan kriteria itu kita dapatkan jas hujan yang terbaik lah ya. Pertama saya tinjau ini ada 6 tinjauan ya. Materialnya, modelnya, sambungan material jas hujan ya. Dan pengamanan ini, kemudian perlindungan dan kenyamanan, kemudian kemasan, bobot dan ukuran baju. Oke, satu-satu kita tinjau. Nah, pertama material teman-teman. Material itu harus ringan, mudah, dan mudah dilipat ini. Kemudian elastis, tahan robek dan kusut ya. Kedap air dan mudah kering ini. Seperti inilah teman-teman ya. Teman-teman ya, dari karena saya di sini kriteria material ya. Nah, saya langsung aja saya justifikasi atau rekomendasikan jenis material mana dari ini semua yang cocok untuk bahan jas hujan sepeda ini. Karena berbeda dengan jas hujan yang lain ya. Jas hujan itu butuh kriteria yang khusus teman-teman ini. Di antaranya yang ini, yang cocok untuk memenuhi kriteria material yang ini ya. Yang ini ya. Yang ringan, mudah dilipat, elastis, tahan robek dan kusut, kedap air dan mudah kering itu hanya ini teman-teman. Yang saya rekomendasikan ya, yang plastik ya atau plastik mika ya dan parasit ini. Karena kenapa teman-teman? Yang bahan PVC ini terus terang ini bahannya ini agak lebih berat teman-teman ya, lebih berat ya. Dan ini mungkin cocok untuk motor ini. Nah, dan yang nylon ini ya. Yang nylon ini agak kurang begitu buat kena air teman-teman ini. Ini walaupun ini ringan ya, lembut juga, lembut dan lentur ini, tapi ini kurang kedap air teman-teman. Jadi kriteria inilah ya yang terpilih ya
untuk materialnya ini nih 1 dan 4 ini. Nah, karena apa? Yang bahan parasit ya ini tadi. Ini tahan air teman-teman ya. Walaupun di sini agak tebal ya, kemasannya juga agak sedikit lebih besar, tidak apa-apa lah teman ya. Tapi kriteria apa istilahnya fisiknya itu memenuhi syarat seperti ini. Oke, jadi syarat material ini rekomendasinya itu adalah 1 dan 4. Ini udah saya uji coba teman-teman ini. Sehingga kriteria inilah yang paling memenuhi ya. Tapi yang ini juga bisa teman-teman. Tapi yang ini yang paling memenuhi. Kemudian yang modelnya teman-teman ini. Modelnya itu adalah berupa setelan atas dan bawah. Yaitu ada baju dan celana. Ini. Seperti ini nih contoh teman-teman ya. Ini ada dua bagian. Ada setelan bajunya ini ya. Celananya ini. Nih. Ada baju dan celana. Kenapa? Ini paling efektif. Karena di sepeda itu berbeda dengan kendaraan lain ya. Dia harus goes teman-teman. Dia harus memang kalau misalnya ingin pelindungan menyeluruh dengan bagian bawahnya ya harus pakai celana seperti ini, celana dan baju. Tapi kebanyakan teman-teman hanya memakai ini aja, baju aja silakan aja. Tapi kalau mau dilengkap ya lengkapilah dengan celananya seperti ini. Jadi memang yang setelan lah ya, yang paling cocok. Jenis setelan untuk modelnya. Yang kedua adalah ya mengenai ini memiliki tutup kepala dengan tali ikat. Nah inilah. Tutup kepala, maaf ini dengan tali ikat ini, nih kita tutup kepalanya dengan tali ikat ini untuk melindungi kita ya basah dan harus diikat lagi sini. Jadi dipasang setelah dipasang di kepala, kemudian dipasang helm di atasnya seperti ini. Jadi ada tutup kepalanya. Itu memang pelindungan yang mendasar teman-teman ya, yang mendasar untuk bagian tubuh kita gitu loh. Oke, jadi dengan tali ikat tentunya ya. Nah, yang berikutnya ada kantung berpenutup di luar atau di dalam jas hujan. Jadi kita mau di jas hujan itu memang harus dilengkapi kantung teman-teman ya. Ini kantungnya ya, tuh ya. Jadi bagian itu juga ada mungkin yang kantungnya di bagian dalam teman-teman ya. Bagian dalam kantungnya. Nah, ini ada kantung teman-teman ya, kantungnya ini di luar ya. Untuk memudahkan kalau kita mengikat. Ini juga ada kantungnya, nih kantungnya ya, untuk naruh-naruh barang. Dan ada juga yang di dalam teman-teman. Kalau yang di luar itu memang harus dilengkapi dengan ini, penutup. Nah, supaya tidak kehujanan ya, dengan penutup yang di bagian luarnya, atau dengan resleting yang tahan air. Demikian rupa. Oke, jadi ini untuk ini ya, ada kantungnya untuk memudahkan kita mengambil atau menaruh barang. Dan yang gampang dijangkau ini seperti ini. Nah kemudian yang 3 ini sambungan material jas hujan ini. Jadi khusus untuk jenis material yang 1 dan 2 ya ini ya. Nah ini itu biasanya dipres teman-teman ini tanpa jahitan. Nih, contohnya ini plastik ya. Ini yang dipres. Oke. Nih ini yang ini juga yang PVC ya. Dipres ini seperti inilah kondisinya ya tanpa jahitan. Kemudian yang jahit dengan seal tape anti bocor itu yang ini teman-teman nih. Yang nylon dan parasit ini. Nylon itu contoh yang ini gitu loh. Ini tuh jahitan ya. Ada jahitannya ya. Kemudian yang parasut ya, parasut ini. Nah ini teman-teman nih. Ini selain dia dijahit ya, dia juga di seal tape ini tuh. Ya, ada tape-nya, isolasi tape-nya, seal tape ini supaya tidak bocor karena ini dijahit. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman ya, untuk yang parasit ini ya, ini ada kelemahan teman-teman ya, kelemahan di bagian terutama ini teman-teman nih di daerah selangkangan sini yang sering saya alami ya. Ini di selangkangan sini ya. Ini bocor teman-teman sini nih. Karena di sini ketarik-tarik ya, sering ketarik-tarik ya, bocor. Walaupun di dalamnya juga udah memakai seal tape teman-teman ya. Itu tetap aja bocor teman-teman. Jadi akhirnya saya terus terang lebih banyak mengganti celananya. Akhirnya saya ganti semua ya. Karena ya korban celananya ini ya sini bocor gitu. Di sini sebelah bagian bawahnya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang dijahit ini juga dilengkapi dengan seal tape ini untuk material yang ini teman-teman nih. Yang nylon dan parasit. Kalau ini langsung dipres seperti ini. Oke, ciri-ciri yang keempat ini.
pengamanannya teman-teman. Nah ini pengamanannya ini, jas hujan itu harus kita beli dengan warna yang cerah. Nah supaya mencirikan ya. Atau selain warna yang cerah, dia juga ada pita strip putih atau kuning pemantul cahaya. Atau ada fluoresennya ya. Fluoresen itu pemantul teman-teman. Seperti ini contoh teman nih. Fluoresen di belakangnya. Nah ini. Nih yang warnanya kuning ya. Sehingga memantul. Jadi andai kata kita nih dari sisi belakang, mobil akan melihat ini bercahaya teman-teman. Memantul ya. Kemudian juga ada yang ini pemantulnya. Nah ini juga fluoresen ya. Sama nih stripingnya. Ada fluoresennya. Kemudian yang lain-lainnya, mungkin saya lihat yang ada nih teman-teman nih. Ini yang warnanya putih nih. Putih ya. Ini fluorescence ya. Dari belakang mantul dia. Sehingga terlihat penggoes yang ada di depannya. Oke, kemudian ini. Ya. Ini. Oke ya. Yang 4 udah. Nah yang kelima teman-teman. Ini pelindungan dan kenyamanan. Nah ini yang area yang paling esensial nih. Ini supaya nggak bocor ya. Di sini harus ada resleting kedap air atau jenis biasa dengan penutup di depan. Nah contohnya ini teman-teman nih. Resleting yang kedap air itu seperti ini. Nih. Nah ini nih teman-teman tuh ya. Nah itu dia tuh ya dibuka ya pada saat ditutup kembali ya. Dia betul-betul rapat itu, rapat sekali itu. Jadi tidak tembus air. Jadi seperti itulah ya jenis resletingnya. Yang ini juga sama jenis resletingnya nih. Ini juga nih. Ini jenis yang ya shielded ya, yang terlindung dari air ini tuh. Bukan waterproof ya, tapi ya kedap lah ya istilahnya. Ini. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Jadi yang itu, kemudian ada kata menggunakan menggunakan jenis biasa resletingnya itu harus ada penutup di depannya. Nah seperti ini. Andai kata ini ada resleting biasa, harus ada lidahnya di sini berpenutup ya, supaya dia terlindung lah. Seperti itu. Ini bisa juga, tapi dengan lidah ya, penutup seperti itu. Kemudian juga ini juga sama ya, jenisnya ada penutupnya, resleting biasa ya. Oke. Nah ini, tapi ini ada penutupnya teman-teman. Jadi aman. Walaupun ada terpaan hujan di sini juga tidak bisa rembes sedikit ya, tapi tidak akan masuk air lah ya. Oke. Seperti itulah ya. Ya kalau mau bagus ya memang ini resleting kedap air yang paling bagus. Nah kemudian, ini untuk perlindungan terhadap air, ini untuk perlindungan di pergelangan tangan baju dan ujung celana bawah dilengkapi dengan karet elastis. Nah ini contohnya nih, di ujung-ujung ini ya, itu harus ada karet elastisnya ini. Sehingga air tidak masuk, angin tidak masuk ya, terlindung kita ya. Di ujung lengan pergelangan tangan ini rata-rata semua memang menggunakan karet teman-teman. Seperti ini karet, nah itulah ya, elastis. Begitu juga ada kata ini menggunakan celananya juga nih, di bagian bawahnya juga ini harus menggunakan ini. Apalagi sepeda ya, kita ngegoes, ada kata ini tidak rapat di bini, nanti ini bisa tersangkut teman-teman ke gigi-gigi chainring nih, bahaya ini. Jadi ini memang harus ketat di kaki ya, kaki bagian bawah ini. Jadi tidak tersangkut di chainring seperti itu. Nih ya, jadi ini ujung celana bagian bawah dilengkapi dengan karet elastis seperti ini. Nah kemudian ada lubang ventilasi di ketiak baju atau di bagian punggung baju nih, bagian belakang. Nah ini di ketiak baju tuh ini teman-teman ini. Nah inilah yang kadang-kadang merek mahal pun kalau tidak ada ventilasi bajunya ya terhadap udara luar, ini panas teman-teman. Itu akan pengap ya. Kita tubuh udah panas, tidak ada ventilasi ya panas ya. Ini di bagian ketiak, ada juga yang di punggung teman-teman. Di bagian punggung yang agak terbuka. Contohnya ini bagian punggung terbuka ya. Ini ada ventilasi masuk ke dalam ini ya. Jadi dia pada saat ini udara dari depan ya ini ya bisa tersalur sini, ada namanya cross flow ya, arah aliran menyeberang ke belakang. Jadi agak sejuk itunya. Kemudian yang ini juga ada juga. Nah ini contohnya teman-teman nih. Ini juga ada tuh ventilasi belakang ya.
belakang punggung. Nah inilah harus seperti ini teman-teman. Bahkan menurut saya harus dilihat ini dulu. Karena nggak banyak yang menggunakan ini gitu loh untuk yang sepeda gitu ya. Ini dulu, kalau nggak ada ini ya tentunya kita pakai akan pengap teman-teman ya. Kalau hujannya ini kita bajunya di dalam itu memang udara kitanya tubuh tuh panas ya, nge-waves ya. Walaupun di luar dingin, tetap harus ada ventilasi. Kita akan ya agak lelah ya. Kayak ya, di sauna tertutup ya kita ya. Ini harus ada ventilasi nih. Bahkan menurut saya di ini yang utama kalau menurut saya ya. Ini utama nih menurut saya nih. Harus ada ininya, karena tidak ada ininya ya repot teman-teman. Ini sama aja jas hujan. Ini khusus sepeda teman-teman ya. Sepeda karena tubuh tuh panas teman-teman kalau sepeda itu. Beda dengan sepeda motor. Nah ini yang diutamakan ini. Kadang-kadang terlewatkan, ya harganya mahal ya percuma kalau nggak ada lubang ventilasi ini ya. Di bagian ketiak baju belakang ya, atau di bagian punggung nih, punggung belakangnya. Oke, inilah yang perlu diperhatikan ya, yang perlindungan untuk kenyamanan ini. Ini termasuk ventilasi itu kenyamanan, pelindungan ini, resleting ini ya, dan pergelangan lengan baju dan ujung celana ini dengan akselerasi ini. Ya ini harus kedap air ya. Kedap air, resletingnya ya. Kemudian ini dengan karet elastis ya. Untuk pergelangan lengan baju ini ya. Dan ujung celana bawah nih. Seperti itu ya. Itu. Kemudian yang terakhir teman-teman ini mengenai kemasan, bobot dan ukuran baju. Ini kemasan itu harus kecil dan bobot ringan. Kemudian juga ukurannya ini harus agak longgar untuk ventilasi dan menyelipkan barang. Nah, oke. Kemasannya seperti ini teman-teman nih. Ini cukup kecil gitu. Yang ini juga yang ada ini ya, saya ini yang dari bahan parasut ya, dari parasut ini juga selipatnya kecil ya, hanya seginilah, ini hampir mirip dengan ini parasut. Ini parasutnya parasut tipis nih, hampir mirip ya, seperti yang saya rekomendasikan. Banyak plastik yang agak tipis ya, jangan yang terlalu tebal, dan parasut ini seperti inilah. Jadi kalau kita masukkan ini, nah kita timbang dulu teman-teman ya, bobotnya ini seperti ini, kita timbang ini, nah ini tidak terlalu berat teman-teman ini, tuh. Ini hanya 2,5 ons. Ini baju dan celana teman-teman ya. Baju dan celana hanya 2,5 ons ya. Kemudian juga kalau kita masukkan ya ke kantong sepeda ini ya. Nih. Tuh. Ini ya kecil teman-teman ya. Ringkes ya. Ringkes demikian rupa. Langsung aja ya. Alat-alat dari sini kita masukkan ke situ. Seperti itu. Oke. Seperti itulah kemudahannya ya. Kemudian juga kita lihat ya mengenai bobotnya udah, mudahannya naik. Kalau kita banding-bandingkan ya, bobot yang contohnya yang ini ya, yang bahan inilah ya, yang bahan parasit yang ini teman-teman ya. Ini bahan parasit juga ya. Kalau kita timbang teman-teman ya, ini beratnya kurang lebih berapa nih? Di situ ya. Ini ada gantungan soalnya nih. Nah, setengah on ya. Ini setengah 50 gram ya, setengah ons ya. Ini saya setel ke sini setengah on ya. Nih, setengah on ke sini. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, yang bahan parasit ya, yang saya bilang agak berat ini contohnya parasit ya, ini nih. Nah, ini. Nah, kita timbang di sini ya. Nih, seperti ini teman-teman ya. Seperti itu tuh. Ini cukup berat teman-teman nih. 300 hampir 400 ya. 400 gram. Ini belum sama celana teman-teman. Ini harus bajunya aja ini cukup berat ya, yang bahan parasit itu. Sama seperti ini nih. Nih, agak tebal karena agak tebal di sini parasit ini. Kemasannya juga agak besar. Seperti itulah ya. Ini belum dengan celana, memang agak lebih berat. Yang memang yang ini kan rekomendasikannya itu yang bagus ya. Tentunya yang ini teman-teman ya. Yang plastik ya, ini parasit ini agak lebih berat seperti itu. Oke. Jadi hal yang lain sekira ya, yang paling mendasar adalah ini teman-teman yang tadi ya. Ya, selain tadi ya, ada lubang ventilasi, dia kedap semuanya ya. Dari ini terhadap apa istilahnya ini hujan ya, keadaan hujan ya. Nah, ini ya, kemasan tadi kecil dan bobotnya ringan,
Nah, ukurannya harus agak longgar teman-teman. Seperti ini ya. Kita melihat jas hujannya ini ya seperti inilah ya. Nih tidak pas-pas sekali teman, agak-agak longgar ya. Agak longgar sehingga kita bisa menyimpan sesuatu lah di dalam sini ya. Dengan menyelipkan sesuatu di sini dengan sesuatu yang yang lebih penting lagi, kondisi yang agak longgar itu memudahkan udara sirkulasi ke belakang, ke ketiak ya, demikian rupa sehingga dia tidak begitu panas. Seperti itulah. Jadi ukurannya itu agak longgar ya untuk ventilasi dan menyelipkan barang. Sepertilah teman-teman ya, kurang lebih ya kriteria yang penting ya. Materialnya yang ini 1 dan 4, kemudiannya ini yang tahan ya, tahan terhadap perlindungan itu, bahannya ya itu tadi. Kemudian juga dia harus resletingnya ya, kedap air, ada penguncinya ya, karet elastis. Kemudian nah ini utama nih, saya ulang lagi. Ini ada lubang ventilasi ya di ketiak baju atau di bagian punggung baju. Ini penting sekali teman-teman ini. Saya nggak penting. Oke teman-teman, untuk mengakhirinya saya mengenyakan perawatan ya. Nah ini teman-teman. Jadi andai kata kita setelah goes demikian rupa ya, sepeda kita taruh ya, kita bersihkan. Jas hujannya juga kita jangan lipat aja teman-teman. Langsung kita buka aja teman-teman ya. Kita buka, kita cuci ya. Dan kita gantung di angin-angin gitu loh. Jangan biarkan dia basah lembek sini. Terutama yang jenis yang ini, parasit ya. Kalau yang plastik itu nggak kena jamur teman-teman. Kalau yang parasit ini bisa kena jamur ini. Seperti itu. Jadi, nah setelah nanti kita angin-angin, jadi jangan dijemur. Itu hanya di angin-angin aja ya. Ini ya. Setelah dipakai jangan dilipat dan langsung dibersihkan ini. Kemudian dikeringkan tanpa menjemur dengan digantung dan dingin angin. Lipat kembali jas hujan setelah kering. Itu teman-teman ya. Jadi setelah kita angin-angin jemur, udah kita lipat kembali. Siap untuk digunakan. Seperti ini kondisinya. Oke teman-teman, saya kira singkat aja gitu aja penjelasan saya mengenai jas hujan, karena terus terang saya beberapa kali ya memang saat itu belum tahu ya jenis jas hujan yang baik. Saya mau pakai jas hujan asal aja teman-teman, seperti ini. Jas hujan yang ini saya pakai ini. Ini saya pernah pakai ke Bromo teman-teman. Padahal ini dari bahan linen teman ya, linen nylon teman, nih nylon yang tidak direkomendasikan. Ini tembus teman-teman. Saya ke Bromo kedinginan ya, agak gerimis ya, ini tembus. Waduh, saya kedinginan sekali nih. Akhirnya ya udah terpaksa ya, saya pakai juga gitu. Jadi ini tidak memenuhi syarat ya. Bahan nylon ini yang tidak ada pelapisnya di sini. Nah seperti itulah ya keadaannya yang saya alami, sehingga saya juga akhirnya ya mikir ya beberapa material jas hujan saya cari-cari yang ringan, yang packaging bagus. Akhirnya ya saya temukan ya juga yang ini lumayan nih teman-teman ya. Ini bukan pada merek ya. Ya di sini ada merek Idola. Ini saya beri di Superin ini Indomaret tuh ya. Harganya murah teman-teman ini, cuma 40 ribu ya. Tapi saya akhirnya menyukai ini karena ringkes. Ini ya, dengan celananya ini bisa saya gunakan dengan celananya ini ya. Dan ininya juga lumayan ya, memenuhi syarat. Tapi ini tidak ada ini teman-teman, sayang nih ya. Ini tidak bisa dipakai untuk perjalanan jauh, ini panas teman-teman. Tidak ada ventilasinya seperti ini. Tapi ini lumayan lah seperti ini. Dan akhirnya saya memilih-milih ya. Kadang-kadang saya pakai juga yang lain ya, yang lainnya yang ada ventilasinya sehingga itu memang nyaman untuk perjalanan yang jauh teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja penjelasannya di sini mengenai jas hujan. Mudah-mudahan teman lebih selektif lah ya memilih jas hujan, karena beda dengan jas hujan motor. Kalau motor kita tidak bertenaga, tidak mengeluarkan energi, jadi betapa pentingnya jas hujan sepeda itu yang berventilasi teman-teman. Juga terlindung dari air, karena tanpa udara yang berventilasi yang ini kita akan agak lelah teman-teman. Udara tidak bersirkulasi di dalam ya, tanpa ventilasi ya. Kita juga mempengaruhi kelelahan kita. Itulah yang saya alami ya. Dan akhirnya saya ngerti bahwa ventilasi itu memang sangat penting di jas hujan teman-teman. Oke, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa menggunakan jas hujan, terutama nanti bulan akhir tahun lah, mulai musim hujan.
kita bisa memilih jas hujan yang baru, yang kriterianya sesuai dengan syarat-syarat ini, sehingga kita bisa terlindung dari cuaca hujan dan kita tetap nyaman bersepeda pada jarak yang jauh. Dan ISBEK mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.